Nabi manusia biasa. Akan tetapi semua yang dimaksud Nabi dengan wahyu itu sepak terjang. Baginda itu adalah dengan bimbingan wahyu. Dan Nabi dijaga agar tidak masuk dalam kesalahan. Ini adalah masalah keimanan. Sehingga termasuk salah satu sifat yang harus diyakini ada pada Nabi adalah maksum, terbebas dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya diskusi dengan teman saya tentang kebagusan akhlaknya Rasulullah SAW, tutur katanya sempurna fisiknya dan dahsyatnya perjuangannya, teman saya nggak begitu takjub karena kata dia itu sudah hal yang sangat wajar. Karena Nabi kan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua itu ya karena wahyu, karena memang udah jadi mukjizatnya. Siapapun juga kalau Allah pilih bisa kayak gitu, sehingga saya perhatikan dia tidak mengagungkan Nabi Muhammad SAW, tidak kagum dan tidak takjub. Gimana Buya? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah baginda. Baginda Nabi dihadirkan oleh Allah sebagai manusia, bukan malaikat, untuk dijadikan suri toladan. Untuk jadikan suri toladan. Adapun masalah Nabi itu semuanya dengan wahyu itu adalah agar semua yang dilakukan oleh Nabi adalah tidak keluar dari jalur kebenaran. Sehingga yang dilakukan Nabi semuanya adalah benar. Semuanya adalah benar. Akan tetapi semua yang terjadi pada Nabi itu kehendak Allah. Dikehendaki oleh Allah. Bukan setiap Nabi menghendaki lalu terwujud. Tidak. Nabi hanya menjalankan saja. Sehingga kalau hari ini kita bicara tentang Nabi sakit. Nabi gerahamnya retak. Nabi bersimbah darah. Nah ini. Justru itu sudah contoh bahwasanya Nabi manusia biasa. Akan tetapi semua yang dimaksud Nabi dengan wahyu itu sepak terjang. Baginda itu adalah dengan bimbingan wahyu. Dan Nabi dijaga agar tidak masuk dalam kesalahan. Ini adalah masalah keimanan. Kalau seorang Nabi melakukan kesalahan, lah ini siapa yang akan bisa mengikutinya? Karena apa? Semua akan mengatakan, bisa saja salah, ngapain diikuti? Sehingga termasuk salah satu sifat yang harus diyakini ada pada Nabi adalah maksum, terbebas dari dosa. Adapun perkataan orang itu kan dengan wahyu, ya enak aja dengan wahyu. Saya dapat begitu juga saya nggak akan melakukan kejelekan dan sebagainya. Kalau orang, ini permasalahannya adalah adanya keimanan dan tidak punya keimanan. Nabi dihadirkan oleh Allah sebagai orang yang maksum supaya tidak ada prasangka apapun kita, menduga apapun atas Nabi, menduga yang jelek, supaya kita benar-benar bisa mengikutinya. Ini masalah sisi ini. Adapun kemudian kalau ada orang misalnya, lah itu kan karena dapat wahyu. Lah kalau masalah orang menjadi baik semua adalah memang ketentuan dari Allah. Tidak harus dengan wahyu pun bisa. Kalau orang itu memang dipilih oleh Allah menjadi baik. Ada orang tanpa wahyu, selain Anda, selain kita. Banyak orang ternyata mereka tanpa wahyu dipilih oleh Allah dengan perilaku yang baik. Urusan dengan orang baik. Menyenangkan orang. Allah beri kebahagiaan dalam dirinya. Tidak dengan wahyu. Tapi dengan taufik, dengan hidayah, dengan bimbingan, dengan pemberian dari Allah. Maka seharusnya kalau orang itu betul beriman kepada Allah. Allah telah menjadikan Nabi, memberi Nabi wahyu. Maka seharusnya dia punya keyakinan. Kalau begitu Allah sangat mampu untuk menjadikan saya bisa mengikuti Nabi dengan baik, dengan benar. Saya bisa dijaga oleh Allah. Maka dari itu dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, meyakini karena Allah lah yang menjadikan Nabi menjadi Nabi, yang Allah telah memberikan Nabi wahyu. Allah, kalau keyakinan itu benar-benar ada, kecuali memang tidak yakin. Kalau yakin betul yang menjadikan Nabi Muhammad Nabi adalah Allah, yang memberikan wahyu adalah Allah, yang menjadikan Nabi seperti itu adalah Allah yang Maha Kuasa,
Maka tinggal dia memandang dirinya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Tinggal minta, ya Allah, berikan aku segala kebaikan. Ada pun menjadi nabi nggak bisa kecuali di luar. Nggak bisa nabi. Nabi itu dia tidak muktasab, tidak dicari orang bermujahadah, nggak bisa jadi nabi. Tapi dia bisa menjadi orang baik. Dia menjadi orang baik dipilih oleh Allah. Kalau memang betul dia berkeyakinan bahwa, cuman dia tidak yakin sesungguhnya. Kalau nabi itu pilihan Allah. Selagi yakin yang memilih adalah Allah, bukan urusan nabinya. Dia percaya kepada Allah. Allah yang menjadikan nabi seperti itu. Allah mengutus nabi seperti itu. Allah yang memilih nabi. Maka Allah yang Maha Kuasa memilih nabi, Allah juga Maha Kuasa menjadikan saya baik. Sehingga dia bisa menjadi orang baik dan banyak orang baik di kiri kanannya. Dia orang baik di kiri kanannya. Dan tidak akan pernah menyerah bahwasanya, "Olong saya jelek begini memang tidak dipilih oleh Allah." Ya betul, kalau orang jelek tidak dipilih oleh Allah. Ya karena saya nggak dipilih, ya pantesan saya jelek, kenapain saya dimarah-marahin juga. Ini kembali kepada masalah keyakinan tentang yang ada dalam diri kita adanya kemauan. Ini masalah akidah sebetulnya. Jadi kita berbuat jelek dan sebagainya yang dianggap jelek kalau itu atas dasar kemauan kita. Kita mau untuk menjadi baik. Nabi berkemauan baik, lalu melakukan kebaikan dengan bimbingan wahyu. Selain Nabi bisa berkeinginan kebaikan, kemudian melakukan kebaikan. Dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman tidak sebagai wahyu. Kalau wahyu Nabi semuanya nanti. Ini kan unik, pengennya jadi Nabi semuanya. Ini kan repot. Tidak ada Nabi. Nabi sudah cukup Nabi Muhammad. Nah, kita melakukan kebaikan tentunya dengan kemauan. Kita kemauan melakukan kebaikan. Kemudian setelah itu saya melakukan kebaikan. Maka dianggap saya punya amal baik. Di saat melakukan kejahatan yang tidak dengan kemauan, kita tidak akan dihukum oleh Allah. Orang lindur tidur bunuh orang, nggak dosa dia. Karena dia tidur, tidak ada kemauan dalam dirinya. Makanya kita bicara tentang kemauan. Jadi kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah, dia mengerti betul bahasanya, ya, Allah mampu membuat kita apapun. Tapi yang harus disadari, di dalam kita melakukan kebaikan bukan hubungannya dengan kuasa Allah. Bukan hubungannya dengan kuasa Allah. Allah kuasa menjadikan Fir'aun, menjadikan ini kuasa. Bukan. Tapi dikembalikan pada iradah, kemauan yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau Anda ingin baik, Anda punya kemauan baik, Anda berusaha untuk baik, Allah akan beri jalan untuk menjadi kebaikan. Allah beri petunjuk. Nah, kita melakukan kebaikan atas kemauan kita. Kalau kita tidak diberi kemauan oleh Allah, nggak akan bisa melakukan kebaikan. Yang tidak dikehendaki oleh Allah, lihat. Melakukan maksiatan, kejahatan, kemungkaran, dan seterusnya. Kalau Allah tidak menghendaki dia melakukan kebaikan. Pertanyaan tentang Nabi Muhammad dapat wahyu sama dengan pertanyaan kepada diri. Tidak usah, pinggirkan dulu urusan kenabian. Gini, kalau memang saya dipilih oleh Allah menjadi baik, kan saya jadi baik. Nggak usah bingung-bingung deh. Kalau saya tidak dipilih jadi baik, ya nggak akan bisa baik. Ini kan bahasanya sederhana. Kalau saya dijadikan ahli surga, tentu saya akan dibaik. Berarti saya kembali kepada Allah. Ini adalah sebetulnya itu bahasa kaum Jabriyah halus. Orang yang tidak berpikir bahwasanya dalam kehidupannya itu ada yang ia rasakan secara nyata bahwasanya dia punya kehendak. Dia punya kemauan. Ini kemauanmu kok lain. Jadi kemauanmu itu yang akan dihisab, akan ditanya oleh Allah. Nah, maka dari itu ulama kita ahli sunnati wal jamaati memahamkan masalah kebaikan yang terjadi pada kita adalah dari kemauanmu untuk melakukan kebaikan. Baru engkau dikatakan orang yang berbuat baik. Jika kebaikan tidak atas dasar kemauanmu, tidak akan disifati baik. Tertidur melakukan kebaikan, nggak akan dianggap. Harus dari kemauanmu, lalu engkau melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya tentang sebuah kejahatan. Kalau orang melakukan kejahatan, tanpa ada kemauan dari dirinya, tidak akan dianggap sebagai sebuah kejahatan. Maka dari itu, ada namanya iradatul abdi amama iradatillahi. Kemauan seorang hamba di hadapan kehendak Allah. Maka bunyinya menjadi sederhana begini. Allah menghendakimu berbuat baik, maka engkau berkehendak. Jadi Allah menghendaki kita berkehendak, maka kita berkehendak. Allah menghendaki kita berkehendak, maka kita menjadi berkehendak. Jadi bohong kalau orang mengatakan, di luar kemauan saya. Kalau betul di luar kemauanmu, engkau tidak dosa. Di luar kemauanmu tidak dosa. Apapun yang kita kerjakan di luar kemauan kita. Nggak dosa, nggak ada dosa.
Tapi yang melakukan atas dasar kemauan itu yang dihisab oleh Allah. Lah kita punya kemauan, saya ngangkat ini kemauan saya. Dan saya punya kemauan ini karena Allah memberikan kepadaku kemauan. Jadi kehendak kita karena dikehendaki oleh Allah, maka dengan kehendak kita lah kita berbuat. Nah, makanya menjadi baik karena kita berkehendak. Nah, jangan sampai kita mengatakan kalau Allah menghendaki sama. Lah kalau sudah dikasih wahyu ya pasti baik. Kalau enggak, ya pasti enggak. Kamu bisa memilih yang baik. Tanpa wahyu, kita bisa memilih yang baik. Kita bisa memilih melihat yang baik dengan akal kita, pikiran kita. Kita memilih yang baik. Maka memilih yang baik adalah kehendak kita. Kemudian kita melakukan kebaikan, kita mendapatkan pahala. Tanpa harus menjadi nabi. Jadi seperti itu. Jadi ada memang kalau ada orang yang membicarakan nabi dengan bahasa-bahasa yang kurang lebihnya seperti itu, permasalahannya berangkat dari memang tidak ada keimanan kepada Allah yang sesungguhnya. Kalau iman kepada Allah yang sesungguhnya mah beres. Saya iman kepada Allah. Dan Allah yang maha kasih, tanda kasih sayangnya kepada hambanya. Agar hidupnya benar, maka Allah kirim pembimbing. Bimbingan dulu. Bimbingan adalah petunjuk. Ada yang membawa. Yang membawa adalah harus punya sifat-sifat. Tidak berbohong, tidak ini. Maka itu adalah Nabi. Ada Nabi. Itu tidak lebih dengan pertanyaan juga orang Islam semuanya aja biar masuk Islam. Nah ini sudah mulai masuk. Malu berani-berani masuk wilayah kuasa Allah. Terserah Allah melakukan apapun kepada hambanya. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Muhammad adalah memang dengan wahyu apa yang dilakukan. Tapi pun Nabi di saat ingin melakukan sesuatu tidak akan mampu kecuali dengan kehendak Allah. Nabi tidak boleh seenaknya juga. Nabi tidak seenaknya. Sehingga Nabi pun menginginkan sesuatu belum tentu terwujud. Buktinya Nabi ingin perang menang kan, tiba-tiba terpukul mundur di perang Uhud. Nabi tidak menghendaki pamannya wafat. Tapi Nabi adalah seorang hamba. Cuman yuha ilaihi yang diwahyukan kepadanya wahyu dan tidak punya dosa. Tidak dosanya Nabi adalah untuk jadi suri toladan. Dan untuk menjadi sebab kita percaya dengan apa yang dibawa. Kalau Nabi tidak dengan wahyu, orang tidak akan bisa menerima yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan semuanya akan dicurigai. Paling bohong. Paling nggak benar. Paling ada yang disembunyikan. Setelah kita tahu bahwasanya Nabi tidak berbohong. Nabi adalah amanah. Nabi adalah orang yang jujur. Maka semua yang dibawa pesan oleh Nabi kita percaya. Tujuannya itu. Ada masalah baik tidak baik, siapapun bisa menjadi baik. Dia menghendaki kebaikan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.